Yang Adibudaya Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, melanjutkan penjelasan tentang wasa. Yang mungkin wasa ini pengetahuan untuk para biku, namun juga amat penting diketahui oleh para umat, karena para biku yang berhasil menjalankan wasa itu juga tidak terlepas dari peran umat di dalam memperhatikan, di dalam memenuhi beberapa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh seorang biku yang sedang. Ada beberapa aktivitas-aktivitas yang dilakukan para biku selama menjalani wasa yang kurang lebih selama 3 bulan sejak umat Buddha dan para biku memasuki atau merayakan hari Asada. Selama menjalani masa wasa, para biku harus menetap di tempat yang terlindung. Ini adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Sang Buddha ketika para biku mau memasuki masa wasa. Salah satunya ketentuannya adalah yaitu mempunyai tempat untuk berlindung atau mempunyai tempat tinggal kuti yang terlindung. Dengan kuti yang terlindung tentunya amat berguna sekali, karena di saat musim penghujan tentunya hawa dingin, kemudian juga nyamuk maupun serangga itu banyak sekali. Dengan adanya tempat yang terlindung, para biku yang sedang menjalani puasa itu bisa menjalankan aktivitas, bisa bermeditasi, bisa merenungkan dhamma, bisa belajar dhamma dengan nyaman. Sehingga Sang Buddha menetapkan para biku di saat bermasa wasa itu mempunyai tempat yang terlindung. Tentunya tempat terlindung ini juga sangat penting untuk menghindari dari gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya, maupun untuk melindungi dari hawa dingin maupun hawa panas kalau siang yang akan mengganggu para biku. Yang kedua, para biku tidak diperkenankan untuk tinggal di areal terbuka. Ya. Area terbuka tentunya juga tidak mendukung sekali di saat musim hujan. Kita harus mempunyai tempat berteduh, karena sehari-hari ya itu musim hujan, baik itu gerimis maupun hujan yang lebat, tentunya akan mengganggu kesehatan dari para biku yang berwasa ini kalau para biku tinggal di tempat yang terbuka. Maka juga di tempat-tempat terbuka memang banyak yang disukai juga ya. Namun dalam kondisi musim hujan tentunya itu juga tidak memungkinkan untuk berlatih, karena di saat kita sedang nyaman bermeditasi tahu-tahu turun hujan, akibatnya jubah kita basah, juga badan kita juga basah. Dalam kondisi badan yang basah sering kehujanan tentunya juga akan mempengaruhi kesehatannya. Kemudian juga kita bisa melihat para biku yang mungkin senang tinggal di alam terbuka itu juga harus tahu bahwa alam terbuka di saat musim penghujan itu tidak mendukung atau kurang mendukung untuk berlatih meditasi. Kemudian ada juga kita bisa lihat di gambar, di foto, di saat musim kemarau mungkin para biku di saat bermeditasi itu bisa merenungkan tentang beberapa tengkorak-tengkorak, tentang merenung tentang ketidakkekalan tubuh jasmani manusia untuk mengatasi kesombongan maupun untuk tujuan-tujuan yang lain. Di saat musim kemarau memungkinkan seperti ini. Namun ketika memasuki musim penghujan, tentunya bekas-bekas sisa-sisa dari tengkorak, dari badan jasmani ini yang menimbulkan bau tidak sedap, itu tentu akan mengganggu para biku yang sedang berpuasa.
Dan juga tentunya juga di saat musim hujan banyak lalat pelalat ya, ataupun hewan-hewan lain itu yang bisa mengganggu kesehatan dari para biku ini. Maka disarankan sekali di saat musim penghujan hendaknya meditasi itu dilakukan di tempat yang tertutup, yang terlindung, jauh dari penyakit-penyakit yang bisa menghinggapi para biku yang sedang bermeditasi. Yang ketiga, dilarang di bawah lindungan payung maupun di bawah tenda. Jadi bisa saja para biku ini mungkin hari-hari tertentu di saat tidak musim hujan itu tinggal di bawah payung, namun setelah hujan lebat itu tentunya juga jubahnya, pakaian para biku itu akan basah, dan payung tentunya hanya melindungi sebentar saja. Kalau hujannya itu deras sekali, tentunya juga para biku maupun pakaian biku atau jubah biku itu akan basah kuyup. Dalam kondisi basah kuyup tentunya akan mengganggu kesehatan para biku yang sedang menjalani wasa. Kemudian yang keempat, tinggal di dalam kubah yang terbuat dari tanah liat. Ini juga berisiko karena tanah liat itu kalau kena rembasan air terus menerus di saat musim penghujan, ini juga berbahaya. Tanah liat tersebut atau rumah dari tanah liat yang seperti gua itu juga berbahaya sekali, sehingga kekuatan dari tanah liat yang dibuat untuk tinggal para biku itu tidak kuat, yang menyebabkan keselamatan para biku yang sedang berpuasa itu bisa terancam. Mereka harus tinggal di dalam kuti yang terdapat di wihara. Oleh karena itu, biku yang bertugas membagi tempat tinggal di dalam wihara haruslah memberikan pengumuman pembagian tempat tinggal bagi para biku sebelum hujan turun. Jadi ketika jumlah para biku yang mau memasuki masa itu cukup banyak, ini perlu diatur. Ya, kamu tinggal di sini, yang lain ditinggal di sana, itu perlu diatur. Jangan sampai di saat pas tiba musim hujan, para biku tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap untuk terlindung, untuk berlindung dari curah hujan yang tinggi. Dengan demikian, para biku yang lainnya dapat mempersiapkan diri dan mempersiapkan tempat tinggalnya dengan baik. Dengan dipersiapkan sedini mungkin tempat atau sarana untuk berpuasa, ini akan memungkinkan sekali di saat pas hari puasanya itu para biku bisa belajar dengan baik, dengan nyaman, tanpa terganggu oleh beberapa kebutuhan-kebutuhan yang belum ada di situ sebagai sarana-sarana pendukung para biku memasuki masa puasa. Yaitu antara lain yang pasti para biku mempunyai kuti atau tempat tinggal tetap. Kalau kutinya itu rusak, maka sebelum memasuki masa, kuti tersebut harus diperbaiki. Kalau mungkin ada genteng-genteng yang bocor, itu juga harus diperbaiki. Kemudian di sekitar kuti itu mungkin ada jalan yang becek, yang berlubang, tentunya ini juga saat-saatnya perlu diperbaiki sebelum memasuki masa puasa. Dan juga ada beberapa sarana-sarana yang mungkin diperlukan, misalnya saja lampu maupun sarana-sarana lain yang akan mendukung para biku di saat memasuki masa puasa. Sebelum menetap di satu tempat untuk menjalani puasa, para biku haruslah ada ketentuan. Yang pertama, membuat tekad dengan pikiran yang mantap untuk tinggal di wilayah itu selama 3 bulan penuh selama musim hujan. Jadi masa puasa yang ditetapkan oleh Sang Buddha selama musim penghujan kurang lebih 3 bulan. Jadi selama 3 bulan tekad itu harus dijalankan betul-betul agar berhasil
di dalam memasuki masa wasa. Yang kedua adalah dengan tekad tidak membuat tekad, tetapi ia tidak pergi ke tempat lain untuk bermalam. Dengan demikian ia telah menetapkan diri untuk tinggal di sana selama musim hujan. Jadi yang pertama itu tekad harus menetap di salah satu tempat selama 3 bulan. Yang kedua ada yang tidak membuat tekad, namun tetap seandainya dia berpergian itu harus pulang, tidak boleh meninggalkan tempat wasanya lebih-lebih berhari-hari. Yang ketiga, pada masa sekarang telah dibentuk kesepakatan untuk menyatakan tekad bersama-sama dari para biku yang akan berdiam di tempat yang sama. Ya. Memasuki masa musim hujan di wihara dalam waktu 3 bulan. Ya, selama 3 bulan para biku bisa belajar secara intensif bersama dengan teman-teman biku. Ini bagus sekali dengan kita berkumpul dengan para biku yang lain, tentunya pengalaman-pengalaman baru maupun pelajaran-pelajaran baru dapat kita peroleh dari guru-guru senior kita maupun teman-teman yang mungkin di saat bulan-bulan biasa dia banyak berkelana, di saat berkumpul, di saat bertemu itu bisa menggali pengalaman-pengalaman yang berharga nantinya untuk pengembangan ke depannya. Wasa pertama musim penghujan tiba. Pada saat itu pula para biku tidak ada yang bepergian. Pada zaman dahulu hal ini sangat ketat untuk dipraktekkan. Jadi pada masa zaman dahulu memang ini sangat ketat sekali. Namun karena perkembangan zaman, di saat para biku berpuasa saat ini itu tentunya tidak bisa seketat seperti apa para biku zaman dahulu. Karena di saat para biku sedang memasuki wasa, banyak sekali permintaan-permintaan pelayanan yang biku harus turun tangan untuk memberikan pelayanan kepada umat yang memohon, yang meminta. Selama permohonan pelayanan tidak mengganggu aktivitas para biku yang sedang berpuasa itu diperkenankan. Namun hendaknya juga harus bisa membatasi diri agar betul-betul di saat masa wasa itu berhasil dengan baik. Waktu ini merupakan waktu di mana para biku melatih diri secara intensif dalam hal meditasi, baik samanta bhavana maupun vipassana bhavana. Di saat para biku memasuki wasa, satu kesempatan yang bagus untuk berlatih meditasi. Kita mengenal di dalam agama Buddha tujuan dari meditasi yaitu ingin memperoleh ketenangan batin yang disebut dengan samanta bhavana, dan yang kedua ingin memperoleh pandangan terang. Kedua tujuan meditasi ini harus dilatih oleh seorang biku apabila ingin mengakhiri duka, ingin keluar dari samsara. Sekalipun ini pelajaran untuk para biku, namun juga para umat juga bisa mengikuti, meneladani para biku yang berlatih meditasi ini. Silahkan bagi para umat dimanapun Bapak Ibu berada, melatih latihan meditasi samanta bhavana yang kurang lebih objeknya itu ada 40 objek. Kemudian ada objek vipassana bhavana. Ini ada 2, nama dan rupa, jasmani dan rohani. Di saat kita melatih meditasi vipassana, kita mengamati gerak-gerik dari badan jasmani dan pikiran kita. Jadi setiap aktivitas jasmani, setiap aktivitas rohani ini kita bisa terpantau, terkendali, sehingga apabila kita terkendali dan terpantau, kita tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Kalaupun kita melakukan hal-hal yang negatif dalam kondisi kita selalu terpantau, selalu terkonsentrasi, selalu terkendali, tentunya akan mudah sekali kita berevaluasi diri sehingga tidak melanjutkan hal-hal negatif yang kita lakukan itu.
Pada saat menjalani masa wasa tersebut, para biku tidak dapat membabarkan dhamma dengan bebas. Ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi dalam mempelajari maupun mengajarkan dhamma. Ini di saat para biku berwasa. Ini yang ketiga. 4. Misalnya, seorang biku tidak diperkenankan membabarkan dhamma yang dapat mengganggu ketenangan biku lain yang sedang bermeditasi. Biku yang ingin membahas dhamma tersebut haruslah melakukannya di tempat lain yang tidak akan mengganggu biku yang sedang bermeditasi. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, di saat para biku lain itu memasuki masa wasa, namun bukan berarti sama sekali para biku tidak membabarkan dharma. Tetap apabila diminta oleh umat membabarkan dharma, tetap akan dilayani. Namun hendaknya memilih tempat yang cocok, yang sekiranya tidak mengganggu biku-biku yang lain yang sedang bermeditasi, sehingga tingkat kenyamanan para biku bermeditasi, tingkat kekusukan para biku yang bermeditasi itu bisa terganggu. Ya. Dalam peraturan disebutkan bahwa selama 3 bulan pertama pada musim hujan, para biku dilarang bepergian. Namun dalam keadaan tertentu, para biku bisa saja mendapat izin untuk bepergian dalam jangka waktu tertentu tidak lebih dari 7 hari. 7 hari berturut-turut. Ya, boleh pergi, namun tidak boleh melebihi dari 7 hari. Izin tersebut dikenal sebagai satahakarania. Ya. Adapun izin yang diberikan untuk bepergian tidak lebih dari 7 hari pada masa adalah berkenaan dengan pergi untuk merawat biku samanera, ayah atau ibu yang sedang sakit. Ini diperbolehkan para biku sekalipun saat memasuki wasa mengunjungi para biku yang lain yang sedang sakit, mengunjungi samanera sebagai guru, mengunjungi para samanera yang sedang sakit, kemudian mengunjungi keluarga ayah atau ibu yang sedang sakit. Nah, ini sangat penting sekali, dan ini membuktikan bahwa Sang Buddha juga masih memperhatikan biku-biku lain. Sang Buddha masih memperhatikan keluarga-keluarga yang anggota keluarga menjadi salah satu biku. Dicontohkan juga pada waktu itu ada seorang biku yang sedang sakit, yaitu Biku Tesa. Ini pernah mengalami sakit karena tidak ada biku lain yang mau merawat. Kemudian Sang Buddha turun tangan sendiri. Sang Buddha berpesan kepada para biku, merawat Sang Buddha, merawat aku sama dengan merawat orang yang sakit. 2. Pergi untuk menasehati biku atau samanera yang ingin lepas jubah. Jadi boleh melebihi batasan dari 7 hari, namun mempunyai hal-hal yang memungkinkan, hal-hal yang sangat penting sekali. Yaitu contohnya yang kedua ini, yaitu menasehati biku atau samanera yang ingin lepas jubah. Karena sangat disayangkan kalau para biku maupun samanera yang sudah pakai jubah ini lepas jubah atau meninggalkan kebikuan. Sangat sayang sekali, padahal jumlah anggota sangga itu mestinya harus ditambah untuk melayani umat sebanyak-banyaknya. Dengan adanya biku lepas jubah ini, tentunya pelayanan umat akan terganggu. Maka para biku sekalipun sedang menjalani wasa itu wajib untuk meninggalkan tempat wasa untuk memberi saran dan nasihat agar biku ataupun samanera tidak lepas jubah. Yang ketiga, pergi karena memiliki tugas dari sangga untuk memperbaiki wihara yang rusak. Para biku memperbaiki atau mencari dana, pergi di beberapa tempat, menemui beberapa sponsor, donatur untuk menggalang dana dan memperbaiki wihara yang rusak. Ini diperkenankan. Yang keempat, pergi untuk menghadiri undangan
orang-orang yang ingin melakukan perbuatan baik kepada sangga, sehingga orang-orang tersebut dapat memiliki keyakinan yang kuat. Bisa pergi, bisa menemui orang-orang yang ingin mendalami Dhamma, agar Dhamma yang diterima, Dhamma yang dimiliki oleh orang-orang tersebut akan semakin kuat, semakin kokoh. Ya. Alasan lain selain 4 hal di atas dapat digunakan sebagai sebab kepergian, sepanjang alasan tersebut pantas. Jika para biku bepergian lebih dari batas waktu yang ditentukan, maka masa wasa mereka dinyatakan gugur dan mereka melakukan pelanggaran vinaya. Jadi sangat disayangkan sekali apabila selama 3 bulan ini para biku meninggalkan tempat namun alasannya tidak tepat. Ya, Sang Buddha sangat longgar sekali, boleh bepergian namun mempunyai alasan-alasan yang tepat, alasan-alasan yang bisa membangun umat Buddha itu sendiri. Dalam beberapa kasus terdapat juga hal-hal yang menyebabkan para biku menjadi tidak gugur pada masa wasanya. Adalah jadi boleh meninggalkan tempat, tidak menggugurkan masa wasanya dengan beberapa alasan-alasan. Yang pertama, para biku diganggu hewan-hewan liar, perampok atau makhluk halus. Ya, memungkinkan sekali. Misalnya wiharanya itu sering disantromi atau ditangi perampok. Tentunya akan mengganggu keselamatan para biku apabila tidak bepergian. Lebih-lebih penjahat-penjahat itu mengancam keselamatan dari para biku. Kemudian juga diganggu hewan binatang atau hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang menakutkan. Kemudian juga di situ ada hal-hal yang menakutkan, ada hantu maupun makhluk-makhluk lain yang bisa mengganggu ya kelangsungan aktivitas para biku yang sedang berwasa. 2. Tempat tinggal para biku terbakar atau tenggelam karena banjir. Ini memungkinkan sekali karena wiharanya, kutinya sudah terbakar sehingga harus pergi mencari tempat yang baru. Demikian pula wiharanya itu kebanjiran, ya, terendam air beberapa hari sehingga para biku yang berwasa di wihara itu tidak bisa menunaikan, menjalankan tugas kesehariannya, praktik meditasi maupun belajar Dhamma lebih baik lagi atau mempunyai tempat yang cocok, yang layak, sehingga para biku disarankan untuk tinggal mencari tempat yang baru. Yang ketiga, para penyokong kebutuhan biku meninggalkan tempat mereka yang menyebabkan para biku mengalami kesulitan dalam mengumpulkan makanan. Jadi para biku biasanya berpindah patah di kampung. Nah, kampungnya itu sudah eksodus, sudah pindah tempat, sehingga para biku tidak bisa mencari dana makanan lagi, sehingga para biku juga diizinkan untuk meninggalkan tempat di mana para biku berwasa. Yang keempat, hanya ada sedikit persediaan makanan. Dalam hal ini para biku harus berusaha bertahan. Namun jika tidak bisa bertahan, maka diperkenankan meninggalkan tempat itu. Apabila sudah kondisinya itu tidak memungkinkan lagi untuk bertahan di tempat biku berwasa itu, maka para biku boleh meninggalkan tempat. Misalnya daerahnya kekeringan, cadangan makanan di situ tidak ada lagi. Yang kelima, ada umat awam yang menggoda biku. Jadi memang dari dulu sampai sekarang pun tentunya umat-umat yang berusaha menggoda para biku itu tetap ada. Kalau zaman dahulu menggodanya para biku itu datang ke kuti atau ke wihara, zaman sekarang beda lagi. Sekarang menggoda para biku lewat kiriman SMS, lewat kiriman WA atau Facebook, maupun mengganggu dengan aktivitas telepon-teleponan. Maka di saat para biku berwasa ini, hendaknya kita sebagai para biku juga harus tahu diri tentang tanggung jawabnya kita sebagai biku yang sedang menjalani wasa. Yang keenam, ada perpecahan sangga di wilayah lainnya. Ya, ada perpecahan sangga di wilayah lainnya.
sehingga memungkinkan sekali dan kita memberi saran dan nasihat. Dan apabila juga di tempat wasa itu sekiranya ada hal yang mengganggu keharmonisan para biku, itu tentunya kita juga diperkenankan untuk pindah tempat, mencari tempat yang lebih baik lagi, lebih harmonis lagi untuk tetap melanjutkan masa wasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, demikianlah sekelumit penjelasan tentang para biku yang sedang menjalani masa wasa. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada mendukung para biku yang saat ini menjalankan wasa dengan berdana, dengan mendukung aktivitas Bapak Ibu atau kegiatan-kegiatan Bapak Ibu mungkin di wihara, jangan sampai akan mengganggu atau membatalkan bagi para biku yang sedang menjalani wasa. Semoga dengan kerjasama antara biku dan umat yang masing-masing tahu tentang tanggung jawabnya sebagai biku, tahu tanggung jawabnya sebagai umat Buddha Dharma dan Nibbana akan segera kita realisasi. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.